Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jamaah muslimin muslimah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa, sehingga pada hari ini kita masih dapat menjalankan ibadah Ramadan, termasuk amalan-amalan yang ada di dalamnya. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga ibadah puasa kita lancar sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah, terlimpah kepada uswah hasanah kita, Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita semuanya termasuk umat yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dan kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Jamaah muslimin muslimah rahimakumullah, mohon izin memperkenalkan, nama saya Budi Santoso. Pada kesempatan Ramadan ini, Ramadan 1446 Hijriah, saya diberi amanah untuk menyampaikan kultum Ramadan yang bertema mendidik anak menuju generasi emas. Jamaah muslimin muslimah rahimakumullah, kita sangat prihatin bagaimana kondisi anak-anak pada zaman sekarang ini. Adab perilaku yang kurang tertata menjadikan generasi yang sangat memprihatinkan untuk masa yang akan datang. Banyaknya anak-anak yang tidak mengenal tata krama, mengenal sopan santun, mengenal adab, menjadi PR untuk kita semua sebagai orang tua. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Ada anak yang berani dengan orang tuanya, bahkan sampai membunuh orang tuanya. Ada anak yang berani sama gurunya, bahkan berani mencaci maki, mencela gurunya. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semuanya bisa mengarahkan, mendidik putra-putri kita yang ada di keluarga, mendidik anak-anaknya, yang ada di sekolah, mendidik anak didiknya. Dari hal tersebut sudah diberikan contoh oleh Luqman Al-Hakim. Bagaimana Luqman Al-Hakim mendidik putranya? Mendidik dengan tauhid, mendidik dengan sopan santun, mendidik dengan tata krama. Ilmu tauhid diajarkan kepada anaknya dengan proses bertahap. Dikisahkan Luqman Al-Hakim bersama anaknya berjalan mengelilingi kampung sambil membawa kendaraan keledai. Keledai adalah binatang yang tidak sebesar kuda, lebih besar kuda. Dibawa berjalan keliling kampung. Yang pertama, Luqman Al-Hakim menaiki kuda tersebut, sedangkan anaknya menuntun keledai tersebut. Dibawa pelan-pelan keliling kampung. Luqman Al-Hakim memberikan pendidikan untuk anaknya. Anakku, ketika kita melakukan sesuatu, pasti banyak orang yang akan mengomentari. Komentar pertama dari orang yang melihat adalah, astagfirullahaladzim, itu Luqman Al-Hakim menaiki keledai sedangkan anaknya berjalan. Apakah orang tua yang tidak mempunyai kasih sayang kepada anak? Kemudian bergantian, Luqman Al-Hakim turun, anaknya naik di atas keledai. Berjalan lagi, dikomentari lagi oleh orang-orang.
Astaghfirullahaladzim, itu anak tidak punya sopan santun. Orang tua harus menuntun keledai, anaknya malah naik di atas keledai. Nah, dengarkan komentar orang tadi. Kemudian mereka sama-sama kemudian turun dari keledai. Dituntunlah keledai itu. Dituntun keledai itu. Apa komentar orang-orang? Itu keledai kendaraan yang sehat, kenapa tidak digunakan untuk kendaraan transportasi? Kenapa tidak dinaiki oleh mereka semuanya? Padahal keledainya sehat. Kemudian mereka berdua menaiki di atas keledai, dua-duanya. Astagfirullahaladzim. Komentar orang melihat Luqman Al-Hakim dan anaknya naik keledai bersama-sama. Itu anak dan orang tua tidak memiliki peri kehewanan. Keledai yang kecil digunakan untuk 2 orang. Luqman Al-Hakim kemudian menjelaskan kepada anaknya, "Nak, pendidikan yang ayah terapkan kepadamu adalah pendidikan akidah, mengesahkan Allah, agar kita semuanya taat kepada Allah." Tapi banyak orang yang tidak bisa memahami tentang pendidikan tauhid ini. Dalam Quran surat Al-Luqman ayat 13 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Surat Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika memberikan pengajaran nasihat kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar." Jamaah muslimin muslimah rahimakumullah. Demikian pendidikan tauhid, pendidikan akhlak, pendidikan keislaman yang diterapkan oleh Luqman Al-Hakim. Kita semuanya bisa mencontoh bagaimana Luqman Al-Hakim memberikan contoh yang baik tentang mengesahkan Allah, tentang tauhid. Jamaah muslimin muslimah rahimakumullah. Di bulan Ramadan inilah madrasah yang tepat untuk mendidik anak-anak kita bagaimana kita melaksanakan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan, bagaimana menerapkan sholat, bagaimana menerapkan puasa adalah saat yang tepat. Mari kita bersama-sama bisa menggunakan momen bulan Ramadan ini sebagai madrasah untuk mendidik anak kita untuk mencintai Allah, untuk mencintai Rasulullah, seperti yang sudah dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim dalam mendidik anaknya. Memang tantangannya sangat besar, sangat berat dalam mendidik anak-anak. Apalagi dengan tantangan zaman yang penuh dengan informasi atau perkembangan teknologi yang sangat cepat, yang sangat pesat. Ini menjadi tantangan untuk kita semuanya. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita untuk senantiasa menjalankan ibadah, untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Puasa ini adalah saat yang tepat. Mari ajak anak-anak kita, anak didik kita, anak-anak kita yang dari rumah untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Semoga kita sebagai orang tua diberikan kekuatan untuk bisa menciptakan generasi emas yang akan datang. Tantangan-tantangan perubahan zaman bisa kita hadapi dengan istiqomah, dengan dasar Islam. Semoga anak-anak kita menjadi generasi emas, generasi masa depan yang berkarakter Islami. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.